Bolehkah orang Kristen merayakan Imlek? Jawabannya jelas boleh. Mari kita bahas. Nah saudara, hari ini adalah hari raya Imlek. Bagi teman-teman yang merayakannya, di sini Box Willy mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua berlimpah-limpah. 新年快乐，万事如意，主耶稣祝福大家满满。Pertama-tama, kita memang harus mengakui bahwa asal-usul perayaan Imlek ini memang diwarnai oleh kisah-kisah mitologis yang kurang tepat secara perspektif Kristiani. Nah, tradisi pengusiran setan atau roh jahat melalui lampion, lalu petasan nih yang katanya bisa usir setan, ya jelas berlawanan dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Nah, motivasi penerimaan angpau atau berharap nih menerima angpau yang banyak, ya itu juga tidak selaras dengan prinsip memberi atau menerima sesuai dengan iman Kristiani. Jadi hari ini kita akan belajar ya mau beri ya beri, jangan berharap menerima. Kalau berharap menerima, kita hanya berharap pada Tuhan Yesus. Katakan amin. Nah, apakah hal tersebut berarti kita harus menolak perayaan Imlek? Ya jelas tidak. Kita perlu menyadari bahwa orang-orang Kristen dipanggil untuk mentransformasi budaya. Katakan amin. Tidak ada budaya yang bebas dari distorsi dosa. Tiap budaya memiliki elemen-elemen tertentu yang dirusak oleh dosa. Tugas orang Kristen bukan meniadakan semua elemen budaya, melainkan mengubah elemen-elemen yang berdosa tersebut dengan kebenaran firman Tuhan. Kita terpanggil untuk menunjukkan keunggulan nilai-nilai Kristiani dan memasukkannya ke dalam praktik-praktik budaya tertentu yang pada dirinya sendiri memang tidak keliru. Dengan kata lain, kita memberi landasan filosofi Kristiani pada masing-masing elemen budaya. Katakan amin. Di samping itu, orang-orang Kristen juga terpanggil untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Salah satu hal yang perlu dilakukan adalah adaptasi budaya. Artinya, dimanapun kita berada, kita berupaya untuk tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain dengan cara menghargai budaya setempat. Inilah yang dilakukan oleh Paulus dalam pelayanannya. Kita lihat di 1 Korintus 9 ayat 19-23. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Katakan amin. Saudara, Paulus rela menjadi segala-galanya bagi semua orang demi Injil Yesus Kristus. Pertanyaannya, apakah Paulus hidup persis seperti orang lain secara mutlak? Tentu saja tidak. Ia bahkan menegur jemaat Korintus yang hidup seperti orang-orang dunia. Paulus hanya mengikuti praktik-praktik tertentu dalam beragama budaya yang ia temui sejauh hal itu pada dirinya sendiri tidak berdosa. Jika suatu praktik sudah salah, baik dari sisi konsep maupun praktik, hal itu jelas tidak boleh diikuti. Sebagai contoh, makan bersama keluarga dan membagi-bagikan angpau. Dua praktik ini pada dirinya sendiri tidak keliru. Kita bahkan harus menyediakan waktu untuk berkumpul bersama keluarga dan berbagi kasih. Tanpa perayaan Imlek pun kita harus mengupayakannya. Apalagi kita mempunyai momen yang baik pada saat Imlek untuk kumpul bersama keluarga dan makan bersama. Namun hati-hati, jangan berharap menerima angpau. Jika orang mau kasih angpau, ya terima dan berterima kasih. Berharap sama Tuhan saja. Siapapun yang memberi tentu dia akan menerima. Tapi kita jangan berharap menerima angpau. Yang setuju dengan saya katakan amin. 1 Yohanes 4 ayat ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Amin. Orang-orang Kristen bisa memanfaatkan dan memodifikasi dua praktik ini supaya benar-benar lebih Kristiani. Prinsip tentang berbagi kepada orang lain, dalam arti ini adalah pemberian angpau ya, perlu diwarnai dengan prinsip kasih Kristiani. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita.
momen kumpul bersama ini bisa diisi dengan saling berbagi dan menjalin sebuah persekutuan rohani yang sungguh-sungguh saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Amin. Nah, sekarang coba kita lihat sejarahnya Imlek seperti apa sebenarnya. Pada mulanya, Imlek ini adalah perayaan yang dilakukan oleh para petani di Cina dalam menyambut musim semi. Jadi tahun baru Imlek disebut juga hari raya panen atau hari musim semi. Demikian pentingnya perayaan Imlek ini, hingga 1 minggu sebelumnya orang-orang Tionghoa sudah mulai menyembah dewa dapur dan dipercaya mengontrol rezeki katanya. Lalu mereka mempersembahkan makanan-makanan manis sebagai persembahan terbaik. Mereka pun mulai mempersiapkan diri, membersihkan rumah, membeli barang-barang keperluan pribadi, kue-kue dan sebagainya untuk menyambut tahun baru Imlek itu. Jadi sejak tanggal 23 sampai dengan tanggal 31 malam tahun baru Imlek menurut penanggalan Cina, maka orang Tionghoa sudah sibuk mempersiapkan diri untuk menyambut tahun barunya. Nah, di malam tahun baru, mereka biasanya berkumpul untuk makan malam bersama keluarga besar. Mereka akan memasang kembang api dan mercon. Lalu pada hari Imlek, mereka akan sembahyang kepada Sang Pencipta sesuai dengan keyakinannya mereka, sebagai bentuk syukur dan harapan agar di tahun yang baru, mereka mendapatkan rezeki yang lebih baik lagi. Setelah itu, mereka akan mulai menyembah leluhur sebagai bentuk penghormatan. Kemudian berkunjung ke rumah orang tua, sanak keluarga, kerabat, dan teman dekat dalam rangka bersilaturahmi. Inilah sebagian dari rangkaian ritual tahun baru Imlek yang sebagian besar memang bertentangan dengan iman kekristenan kita. Di mana mereka masih menyembah nenek moyang. Akibatnya, banyak orang yang mulai bertanya, apakah orang Kristen boleh merayakan Imlek? Jawabannya adalah jelas boleh. Tetapi orang percaya kita patut menyimak 4 hal penting berikut ini. Yang pertama, kita boleh merayakan Imlek dengan hati yang penuh sukacita sambil memandang hari itu sebagai hari baru yang baik yang diberikan oleh Tuhan. Hari baru membawa pengharapan yang baru. Kita berharap tidak kepada manusia, kita berharap hanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Ada amin. Yang kedua, kita menyambut tahun baru Imlek dengan hati yang penuh ucapan syukur kepada Allah. Kalau sampai saat ini kita masih ada, itu semua semata-mata karena kemurahan dan pemeliharaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ada amin. Yang ketiga, kita hanya menyembah dan melayani Tuhan kita, Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi, bukan ciptaan atau buatan tangan manusia. Sebab Yesuslah Allah yang maha kuasa dan yang maha mengetahui segala-galanya. Amin. Yang keempat, sambil bersilaturahmi mengunjungi sanak keluarga di hari raya Imlek, sebagai anak Tuhan jangan lupa untuk memberitakan kabar Injil bagi mereka yang kita temui. Terakhir, kita juga harus memikirkan situasi sebaliknya. Apabila kita memilih untuk tidak merayakan Imlek. Jika kita berada di lingkungan keluarga besar yang masih merayakan Imlek dan kita tidak mau berkumpul bersama mereka, maka hal itu akan menjadi hal yang tidak baik bagi mereka. Sikap apatis dan ofensif mereka terhadap kekristenan akan lebih mengkristal. Jadi adalah pilihan yang lebih bijaksana apabila kita turut merayakannya, tetapi dengan konsep yang Kristiani dan memanfaatkannya sebagai kesaksian memberitakan iman kita. Tentu kita bisa saling memberkati dan saling mengunjungi satu sama lain dan juga saling mendoakan. Katakan amin. Nah, di sini Bok Su Willy mengucapkan, 新年快乐，万事如意，主耶稣祝福大家满满。Selamat tahun baru Imlek 2024. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua berlimpah-limpah-limpah. Amin.